Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Santika dengan NIM 250601006. Saya dari kelas A3 PGSD tahun 2025. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dedi Junaedi MPD. Kita lanjutkan saja dalam menjawab permasalahan atau studi kasus yang pertama, yaitu ada identifikasi masalah pada lingkungan masjid, di mana masjid hanya aktif pada saat sholat Jumat dan sholat wajib tertentu saja, sehingga kurang dimanfaatkan dalam kegiatan seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan. Kurangnya aktivitas membuat masjid gagal membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas secara emosional, intelektual, dan spiritual, serta sejahtera. Banyak pemuda yang menghabiskan waktu di warung kopi, menghabiskan waktu alternatif kegiatan positif di masjid. Masyarakat kurang aktif dalam beribadah, dan ada kebutuhan mendesak akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi, yang akan melemahkan isolasi sosial dan stagnasi pengembangan diri. Nah, kita masuk ke studi kasus yang pertama dari nomor 1, yaitu peran masjid dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Masjid sebagai pusat ibadah dan komunitas Islam dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat melalui berbagai cara praktis dan efektif, dengan pengajaran dan ceramah. Misalnya, masjid sering mengadakan khutbah Jumat, pengajian, dan kajian Al-Quran yang membahas nilai-nilai spiritual, etika, dan ajaran Islam. Ini sangat membantu masyarakat dalam memahami dan memikirkan makna hidup, meningkatkan kesadaran tentang hubungan dengan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu ada ibadah berjamaah, di mana masyarakat itu sholat 5 waktu, tarawih, dan ibadah lainnya di masjid dengan mendorong interaksi sosial dan penguatan iman. Pengalaman bersama ini membangun solidaritas dan kesadaran kolektif tentang tanggung jawab spiritual. Yang ketiga yaitu ada program pendidikan dan sosial, di mana masjid dapat menyelenggarakan kelas tauhid, dakwah, atau kegiatan amal seperti pengumpulan zakat dan infak. Hal ini tidak hanya mendidik tetapi juga dapat memotivasi masyarakat untuk berbuat baik, memperdalam empati, dan menghindari perilaku positif. Dan contoh dalam pemimpin dan komunitas itu imam dan pengurus masjid yang taat dan dapat menjadi teladan melalui interaksi sehari-hari. Masyarakat itu belajar disiplin spiritual seperti sabar dan bersyukur yang memperkuat kesadaran diri mereka. Dengan pendekatan ini, insya Allah masjid berperan sebagai rumah Tuhan yang aktif membentuk masyarakat yang lebih sadar spiritual, meskipun efektivitasnya tergantung pada partisipasi aktif warga di sekitar masjid tersebut. Nah, kita lanjut ke nomor 2 dari studi kasus yang pertama, itu kita bisa mendukung kesehatan jasmani dan rohani jemaah dapat dilakukan dalam beberapa program yang sederhana, namun bisa berkelanjutan. Antara lainnya yaitu program olahraga rutin seperti senam pagi atau jalan sehat bersama untuk menjaga kebugaran fisik dan mempererat kebersamaan. Program pemeriksaan kesehatan berkala bekerja sama dengan puskesmas atau tenaga medis untuk memantau kondisi kesehatan jamaah. Kajian keagamaan dan pembinaan mental spiritual seperti pengajian, tausiah, dan tadarus Al-Quran, gunanya yaitu untuk menenangkan jiwa serta memperkuat iman.
kegiatan konseling atau pendampingan rohani bagi jamaah yang mengalami masalah pribadi atau stres, serta program pola hidup bersih dan sehat. Melalui edukasi tentang gizi seimbang, kebersihan lingkungan, dan manajemen stres, program-program ini sangat membantu atau melengkapi sehingga jamaah tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga tenang dan kuat secara spiritual. Selanjutnya yaitu ada nomor 3 dari studi kasus yang pertama, di mana membentuk jamaah yang cerdas secara emosional itu secara emosional, intelektual, dan spiritual itu masjid dapat menyelenggarakan kajian keislaman atau keagamaan lainnya rutin yang membahas Al-Quran, hadis, dan akhlak secara praktis. Selain itu, masjid dapat mengadakan kelas belajar dan pelatihan sederhana seperti bimbingan belajar untuk anak-anak dan remaja, literasi Al-Quran secara pelatihan keterampilan dasar. Untuk kecerdasan emosional, masjid dapat mengadakan kegiatan pembinaan pemuda, diskusi, dan pelatihan komunikasi serta kepemimpinan. Program-program ini sangat membantu jamaah menjadi lebih berilmu, berakhlak, dan memiliki keseimbangan spiritual serta emosional. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi jemaah, masjid dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan umat, yang dimana masjid dapat mengelola zakat, infak, dan sedekah secara produktif, misalnya untuk bantuan atau modal usaha kecil jamaah. Selain itu, masjid juga dapat menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi pemuda dan masyarakat, seperti usaha kuliner, kerajinan, atau jasa. Masjid juga dapat membentuk koperasi atau unit usaha masjid yang melibatkan jamaah, sehingga tercipta peluang kerja dan peningkatan pendapatan. Dengan cara ini, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga membantu jamaah mencapai kesejahteraan ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus nomor kedua dan nomor 1, yang dimana keteladanan atau uswah hasanah, dimana pendidikan harus menjadi contoh dalam sikap, tutur kata, dan perilaku. Sikap lembut, sabar, dan menghargai murid akan lebih efektif dalam membentuk akhlak daripada pengajaran yang keras. Yang kedua, kasih sayang dan pendekatan emosional atau rahmah. Dalam Islam, mendidik dilandasi dengan kasih sayang. Guru perlu memahami kondisi psikologis siswa dalam menciptakan suasana yang aman dan memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya serta berpendapat tanpa memiliki rasa takut. Yang ketiga yaitu mengajar dengan hikmah dan metode yang bijak, yang dimana menyampaikan ilmu harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dialogis, dan mendorong berpikir kritis, bukan sekadar satu arah. Yang keempat yaitu membina akhlak dan karakter, yang bisa disebut juga dengan murabi. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membina akhlak mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan saling menghormati dalam perbedaan. Yang terakhir yaitu memberi nasihat dan bimbingan, muzakir dan mursyid, yang dimana guru berperan memberi nasihat dengan cara yang baik serta membimbing siswa dalam menghadapi masalah belajar maupun kehidupan, sehingga siswa itu merasa didampingi bukan dihakimi. Nah, dari nomor 2 ini bisa di sini terdapat 3 strategi, di mana strategi pertama yaitu mengubah gaya komunikasi di kelas, di mana Ustadz Hasan dapat menggunakan bahasa yang lebih lembut, ramah, dan menghargai pendapat siswa, memberi apresiasi atas usaha siswa meskipun mungkin jawabannya belum tepat, akan membuat siswa merasa dihargai dan berani bertanya. Yang kedua yaitu membangun interaksi dialogis, di mana memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan.
Ustadz Hasan dapat menanggapi dengan sabar dan mengarahkan, bukan langsung menyalahkan. Yang ketiga yaitu ada pendekatan personal dan keteladanan, di mana meluangkan waktu untuk mengenal siswa secara pribadi, secara menanyakan kabar, kesulitan belajar, atau memberi sebuah nasihat secara individual. Memiliki sikap sabar, adil, dan penuh empati akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan siswa. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, kita bisa menggunakan metode diskusi kelompok yang berbasis studi kasus Islami. Misalnya bagi siswa dibagi menjadi ke dalam kelompok kecil untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Setiap kelompok harus menganalisis bagaimana tokoh-tokoh tersebut menghadapi perbedaan pendapat, lalu menyajikan solusi yang modern. Dari studi kasus ini bisa mendorong siswa berpikir kritis sambil membangun empati dan kepercayaan yang sesuai peran sebagai murabi, pendidik akhlak, dan mursyid sebagai pembimbing. Aktivitas selain itu ada aktivitas bermain edukatif yang dimana implementasikan permainan seru yang berupa kuis Islam interaktif yang dimana menggunakan aplikasi. Siswa menjawab pertanyaan tentang ajaran Islam, misalnya nilai-nilai toleransi dalam Al-Quran dan poin untuk tim. Tambahkan elemen hadiah sederhana seperti stiker atau pujian positif untuk mendorong partisipasi, dan metode ini mungkin bisa membuat pembelajaran menyenangkan tanpa mengurangi nilai islaminya, sekaligus sebagai mu'alim yang efektif dan muzakir melalui penguatan pesan moral. Nah, untuk studi kasus yang ketiga yaitu ada Islam yang rahmatan lil alamin, di mana Islam ini sebagai rahmatan lil alamin berarti ajaran Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam. Dan nilai-nilai Islam mendorong kasih sayang, keadilan, perdamaian, toleransi, serta menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia dan alam. Islam juga menolak kekerasan dan mengajarkan sikap bijak, adil, serta menghormati perbedaan. Yang kedua yaitu ada tentang ekonomi syariah, di mana ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di dalam ekonomi syariah ini kita dilarang adanya riba, goror atau ketidakjelasan, dan maisir yaitu judi. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, pemerataan ekonomi, serta tanggung jawab sosial yang melalui zakat, infak, dan sedekah. Yang terakhir yaitu ada pernikahan dalam Islam, di mana pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang panjang dan akad yang sah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pernikahan bertujuan menjaga kehormatan, menumbuhkan kasih sayang, serta melanjutkan keturunan secara halal. Islam juga menekankan tanggung jawab kepada suami istri dan untuk saling bekerja sama, saling menghormati, dan pendidikan akhlak dalam keluarga sebagai fondasi masyarakat yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab, dan terima kasih.